cita rasanya kalau kita ramah kepada setiap orang, kalau kita sopan kepada setiap orang. Kenapa Bu? Bu N baru saja ada marah-marah. Tidak marah ini, karena ini rasa sayang kami kepada mahasiswa luar biasa besarnya. Kami ingin dimanapun kalian berada nanti, kalian dihargai, dihormati, dan dianggap memang sebagai guru profesional. Mohon maaf, karena pada kesempatan ini panitia menghubungi saya untuk memberi materi. Topik besarnya Bu adalah public speaking. Di dalam kampung kami, orang bahasa Indonesia, kami tidak kenal itu public speaking. Yang kami kenal berbicara di depan orang banyak. Tapi karena kita bertetangga dengan Ketua Anggun, beliau perkenalkan kepada saya topiknya public speaking Bu. Ya, tidak apa-apa. Tapi lebih dipendekkan lagi, lebih dispesifikkan lagi mungkin, Ibu M hanya memberi materi tentang pewara resmi. Tetapi mohon izinkan saya sedikit menyinggung public speaking secara umum. Boleh? Boleh. Ada 3 hal besar kalau Anda ingin menjadi seseorang yang di public speaking itu punya kemampuan sehingga Anda menjadi orang yang disegani, dihormati, dihargai. Pertama, kita harus punya kemampuan sosial namanya. Ya, kemampuan sosial artinya apa Bu? Sebagai seorang yang berbicara di depan orang banyak, kita harus mengerti ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita akan melakukan kegiatan bicara di depan orang banyak. Maaf, sebagai contoh ya, jika kita dipanggil untuk bicara di depan orang banyak dan acara itu resmi, maka orang yang akan berbicara di depan itu setidaknya memberi semacam hormat kepada beliau-beliau yang di depan. Ya, berdiri dulu di samping, menghadap kepada beliau, menunduk sedikit. Termasuk anak kami pewara tadi. Jangan langsung memulai. Berdiri kalian berdua, lalu menghadap kepada hadirin, mengangguk sedikit. Ya, tidak pula seperti orang Jepang, hai, tidak begitu. Cuma hanya mengangguk sedikit. Kenapa Bu? Public speaking itu juga punya syarat-syarat, etika, moral, syarat utama. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang tidak boleh tidak. Kemampuan sosial yang pertama. Yang kedua, setiap kita berada di depan orang, baik umum ataupun formal ataupun informal, kita sewajarnya, kita sebaiknya menebar senyum terlebih dahulu. Kenapa? Saya tidak suka ya mahasiswa saya mengambok aja sepanjang saat gitu. Apalagi tampil bernyanyi, lalu bernyanyi ngambok aja. Coba gimana orang melihat itu? Nah, jadi oleh karena itu saya sangat berharap public speaking harus memiliki beberapa kriteria. Karena saya dibatasi pada pewaraan resmi, saya masuk aja sedikit ke public speaking. Yang kedua, ketika kita bicara di depan orang banyak, kemampuan kedua yang harus kita miliki, kemampuan vokal. Ya, kemampuan vokal apa Bu? Jangan melebe aja suara kita itu. Tahu melebe? Karena di kampung itu melebe namanya itu. Tapi gimana Bu En? Harusnya kita ketika bicara di depan orang banyak, suara kita itu kita usahakan terkesan besar, berwibawa kita, dan enak didengar. Nanti kita akan masuk di pewarna resmi namanya pleasing. Ketua tahu mungkin pleasing tulisannya, kalau kami orang bahasa Indonesia pleasing tulisannya. Ya. Kalau Anggun mungkin nggak tahu sana nyebutnya itu, tapi disebut pleasing ya. Nah, ya. Apa itu Bu? Yaitu teknik bernafas yang diusahakan dari perut, tidak dari dada. Ya, kalau dari perut itu suara kita keluar besar. Ya. Enak didengar, nafas kita panjang. Tapi kalau kita bicara dengan nafas di dada, suara kita kecil dan terkesan tidak manis untuk didengar. Jadi kalau gitu Bu En, saya sekarang bernafas dari perut, itu terasa kalau kita keras. Dua kemampuannya yang harus kita miliki, kemampuan sosial, kemampuan vokal. Yang ketiga, kemampuan
depan orang banyak, kita harus mampu memilih kata-kata dengan makna yang tepat. Ya, semantik namanya. Pernah sekali waktu, semantik ini berkaitan dengan kemampuan sosial. Pernah sekali waktu ibu memberi penyuluhan di suatu daerah, yaitu pengabdian masyarakat. Semangat orang awalnya mendengarkan itu, tapi lama-lama mereka berbisik-bisik dan mereka sudah tidak suka aja kelihatannya dengan ibu. Ada yang sudah begini aja, ada yang sudah berbisik-bisik dengan teman, ada yang tersenyum-senyum sendiri dia. Akhirnya ibu melihat dia tidak antusias. Yang namanya kita bicara di depan orang banyak, public speaking ini kita juga jalan. Lalu kita melihat, ada apa ini? Maka saya cepat mengantisipasi, saya dekati satu orang di depan, lalu saya tanya, ada apa? Kenapa berubah situasi? Lalu mereka katakan, Bu, maaf Bu, di sini kata-kata ular tidak boleh disebut oleh seorang perempuan di depan orang banyak. Kenapa? Kata saya. Ya maaf Bu, di sini orang beranggapan kalau seorang perempuan bicara kata ular itu artinya porno. Kata saya. Nah, itu juga kemampuan semantik sekaligus kemampuan sosial. Saya tidak tanggap situasi di situ. Ya, secara sosial tabu bagi orang kalau perempuan menyebut kata ular di depan orang banyak. Nah, Anda lihat reaksi mereka berubah ke saya. Seolah-olah mereka tidak suka lagi dengan saya. Maka karena saya adalah mengerti bicara di depan orang banyak itu adalah cepat tanggap, maka saya cepat minta maaf, lalu saya hapus kata-kata ular di depan yang sudah saya tulis dalam bentuk kalimat. Akhirnya mereka sadar, mereka tahu saya sudah menyadari pula kekeliruan saya, maka mereka kembali semangat mendengarkan saya bicara. Nah, oleh karena itu saya ingin juga katakan di samping yang tiga tadi, kemampuan sosial, kemampuan vokal, dan kemampuan semantik, kita juga harus tahu apa? Ini neurologis, kemampuan berpikir cepat. Kenapa itu Bu? Yang namanya berbicara adalah kemampuan menghasilkan bunyi-bunyi artikulasi dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ya gitu. Nah, ketika kita berbicara, jangan dipikir itu adalah sesuatu yang mudah, semudah membalik telapak tangan. Tidak. Kenapa Bu? Banyak ilmu yang diminta di situ kalau kita ingin berhasil sebagai seorang public speaking. Neurologis kita harus cepat kan? Neurologis apa dia? Ini, ya, kemampuan otak kita mencerna situasi. Tidak ada orang bicara tanpa berpikir. Orang bicara tanpa berpikir, mohon maaf, mungkin teman kita yang di luar itu sekarang ya, yang rambutnya kotor, bajunya robek-robek, mungkin dia bicara tanpa pikir. Tapi yang namanya kita, apalagi anak-anak ibu yang semuanya di sini calon-calon guru masa depan, pengganti kami nanti, Anda sangat diharapkan complicated persoalan yang Anda harus bawa ketika berbicara, berpikir, ya kan? Lalu ilmu kejiwaan juga kalian harus punya. Tanggap dengan lingkungan, tandanya Anda mengerti ilmu kejiwaan. Yang ketiga, Anda juga harus tahu etika moral. Ya, etika moral adalah hal utama. Sehebat apapun anak-anak kami ini berbahasa Indonesia karena sudah S1, tambah pula plus 1 tahun di sini, tambah pula mengabdi 1 tahun di luar, ya kan, dengan berbagai pengalaman, itu belum cukup. Jika Anda tidak punya pengikat yang namanya etika moral, ya. Jadi Ibu sangat berharap bisik-bisik dengan Ibu Ketua Anda tadi, Bu En, tolong disinggung sedikit masalah itu. Kata saya, oh ya, itu masuk kepada arena yang akan saya jelaskan di awal sebelum saya masuk kepada yang diminta oleh panitia, yaitu pewara resmi. Oke. Kemudian lagi saya juga ingin melihat guru seperti kata ketua tadi, secanggih-canggihnya media pembelajaran, seorang guru harus terampil berbicara di depan orang banyak. Setidak-tidaknya untuk mengelola kelas dengan media canggih apapun, kemampuan bicara guru tetap nomor 1 menurut saya. Hebatnya media jika tidak dikelola oleh kemampuan berbicara, kemampuan lisan guru, tidak mungkin media bisa terselenggara dengan
Oleh karena itu kemampuan lisan guru saya pikir tetap nomor satu. Tapi jangan lupa dia ibarat mata uang. Ya, terampil saja berbicara dengan bahasa tidak cukup, tapi juga harus punya wawasan atau penguasaan materi ajar. Jadi pernah satu orang datang ke saya, Bu, kalau kita terampil bicara di depan orang banyak, cukup terampil berbahasa saja, Bu. Langsung saya jawab, Bu, tidak. Kita akan terampil bicara di depan orang banyak jika dua hal itu kita punya. Materi kita kuasai, terampil berbahasa juga ada, maka sempurnalah keterampilan bicara di depan umum. Tapi kalau hanya salah satu, Bu, saya terampil bicara aja, Bu, bahasa saya mantap. Kalau materi nanti lah, Bu, nanti kan bisa dibaca. Bohong. Ya, Anda akan asbun. Apa itu asbun? Ya, sembunyi, mutar. Akhirnya orang pusing. Apa sih yang diomongin oleh guru ini? Tentu akan begitu jadinya. Jadi di kesempatan ini mungkin saya juga membawa misi pesan dari ketua tadi, tapi tetap itu juga arena saya untuk saya ungkapkan kepada mahasiswa SM3T di sini. Di samping itu ada lagi bahwa kita sebagai guru tidak boleh sering-sering menyerah. Ya, sedikit-sedikit dulu, Bu, sedikit-sedikit, itu salah, Bu. Tidak boleh begitu. Seorang guru SM3T harus inovatif, kreatif, apa lagi? Im-imnya apa lagi? Dua aja. Apa? Inspiratif, ya. Iya, ini banyak im-imnya. Nah, jadi kembali saya ke awal pembicaraan saya sangat mengharapkan dan saya sangat yakin semua mahasiswa kami SM3T angkatan apapun insya Allah akan bisa menjadi guru profesional dengan tidak melupakan karakter profesional guru yang mengutamakan etika dan moral. Terkait dengan itu, untuk public speaking itu tidak bisa lepas. Sebagai contoh tadi sudah saya lihat, mahasiswa saya akan tampil bicara harus ada setidak-tidaknya dengan isyarat. Mohon izin kepada yang hadir bahwa saya akan menyampaikan sesuatu di depan. Isyaratnya hanya cukup dengan mengaku saja. Ketika bicara di depan juga lemparlah seulas senyum, walau tidak senyum selebar senyum teman-teman yang bernyanyi tadi, tapi sedikit senyum itu sudah ada pencerahan bahwa Anda suka kami dengar. Sebagai audiens kami mendengar Anda. Apalagi menyanyi tadi ya. Nah, yang bersorak-sorai audiens tadi. Ya, penyanyinya kena jomblo barangkali. Ya, atau aja dia yang lupa. Nah, jadi oleh karena itu sambil jalan, kalau semua mahasiswa kami setuju, pelan-pelan kita benahi etika moral, lalu kita coba berlatih terus berbicara di depan orang banyak, menerapkan beberapa syarat yang saya minta tadi. Kemudian nanti kita juga diajak rupanya di SM3T bahwa bagaimana mengelola sebuah acara resmi. Ya, acara resmi itu bukan acara main-main. Acara resmi itu kategorinya pertama waktunya terbatas. Yang kedua, yang datang itu diundang dan orangnya tidak bisa lama-lama. Sehingga ketika Anda membawakan acara resmi seperti pembukaan tadi, Anda harus menggunakan bahasa yang efektif. Nah, itu nanti akan masuk kita ke materi saya sesungguhnya, yaitu pembawa acara resmi yang menurut teman Anda Anggun yaitu Master of Ceremony, yang kami orang bahasa Indonesia menyebut singkatannya MC. Bu, rendah diri itu Bu, bukan. Karena bahasa Indonesia apa yang tertulis itu yang kami baca. Ya, tapi kalau kami malu membaca tertulis, terpaksa kami panjangkan. Sedikit meniru Anggun, Master of Ceremony. Kalau tidak, announcer namanya. Dan itu adalah pembawa acara resmi. Oke? Sebelum masuk ke sana lagi, karena Ibu ini kata rutin orang suka bicara, banyak hal yang mau saya katakan kalau diizinkan, boleh? Ini public speaking-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris. Inggris. Kalau Inggris salah ini komentarnya ini. Nah, kan perlu jelas ya.
Anggun memakai struktur Inggris. Nih, public speaking seminar. Kalau saya orang bahasa Indonesia seperti kata Bu Agustina tadi, seminar. Iya, tidak boleh pakai istilah public speaking, boleh. Tapi itu adalah kosakata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui jalur namanya adopsi, yaitu pakai saja dulu dari istilah asing. Tapi tolong ingat, bedakan dia menulisnya dengan bahasa Indonesia. Ini sudah betul? Nah, mana mahasiswa kami bahasa Indonesia? Kenapa diam saja? Kenapa Anggun saja yang bereaksi di sini? Ya, kalau Anggun yang punya acara ini, tidak Ibu ini yang diundang. Iya kan? Nah, tadi Bu Tin juga bertanya, Bu bagaimana ya? Biar sajalah, itu mungkin supaya acaranya bergengsi, ya, dibuat sedikit ke barat-baratan, gitu. Ya. Nah, lalu Ibu juga cemas. Ayu dapat jalan fisika kepada Ibu ketika minta Ibu, Bu, nanti setelah Ibu berceramah, karena waktu Ibu tak panjang, tolong kami beri pelatihan agak 2-3 orang. Ya, kalau ada pelatihan namanya tidak seminar, ya, namanya pelatihan. Nah, tapi karena ini permintaan, anak kandung yang meminta kepada induknya, kan tidak apa-apa. Tetapi kalau ada orang lain itu memalukan. Seminar Bu ada latihan, itu aneh. Iya. Yang kedua, tadi juga dibisikkan, kalau kalian mengadakan acara, banyak-banyak bertanya. Kan tidak malu kita kalau bertanya. Yang malu kita kalau salah. Nah, baru malu kita. Tapi kalau Anda bertanya, tidak memalukan saya pikir. Nah, apa misalnya? Seminar sama dengan simposium, samakah dengan kolokium, samakah dengan panel, samakah dengan panel forum? Jangan sembarang memberi nama, karena dia punya konsep masing-masing. Ya, untuk ini diberi nama seminar ya. Kalau simposium ini keluar aja Ibu. Karena kalau simposium adalah sejenis diskusi, pematerinya orang yang benar-benar ahli. Ahli itu ditandatangani oleh pakar beliau. Ibu N belum pakar. Mungkin secara pengalaman, ya banyak pengalaman. Tetapi secara pengesahan resmi, Ibu kan belum pakar, belum ada SK dari Presiden. Seperti Bu Agustina. Iya kan? Oleh karena itu, kalau seminar masih boleh ini. Karena seminar berbeda dengan simposium. Apa Bu bedanya? Kalau simposium tadi pakar ya. Kalau seminar pematerinya adalah orang yang dianggap ahli. Mahasiswa Ibu bisa menjadi pemakalah atau pemateri dalam seminar? Bisa, karena kita dianggap ahli, dianggap tahu. Nah, mana tahu nanti ada lagi kegiatan, jangan seminar namanya lagi. Ingat, mungkin ada lagi variasi lain, kolokium barangkali, simposium barangkali. Ya, kalau kolokium lain lagi, kolokium sejenis diskusi juga, yang pematerinya benar-benar ahli, tapi beliau tidak menulis makalah, tidak berceramah, tetapi beliau langsung hadir di sini, diperkenalkan oleh pemandu, lalu audiens langsung mengajukan pertanyaan sesuai dengan kepakaran beliau. Itu namanya kolokium, dan banyak lagi di belakangnya. Nah, kalau mau tahu selebihnya, undang lagi Bu N datang ke sini. Oke? Nah, jadi begitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang ingin dipertanyakan? Karena itu hanya pembukaan saja. Tidak ada? Takut ya Bu N? Nah, baik, mahasiswa SF3T yang saya cintai, mudah-mudahan khotbah subuh Ibu tadi singkat, tapi mudah-mudahan Anda bisa ngambil makna dari balik semua itu. Setidak-tidaknya adalah kami ingin kalian menjadi guru profesional yang benar-benar diterima di tengah-tengah masyarakat nanti, ya. Dan di samping itu juga kabarnya kalian adalah kelompok yang sangat istimewa.
Karena sebelum tampil ke lapangan nanti kalian dibekali dengan berbagai keterampilan, kata Bu Agustina, dan semuanya itu gratis. Ya. Nah, kalau itu gratis, patutkah kita kufur nikmat? Tidak kan? Harus selalu bersyukur. Jadi tidak boleh mengeluh lagi. Bu, baju seragam 1 2 cuma Bu. Syukur ada orang tidak ada baju seragamnya. Iya kan? Bu, uang saku belum keluar lagi Bu. Syukur ada yang ditunggu. Orang tak ada yang ditunggunya. Iya kan? Bu, belum diangkat jadi pegawai negeri Bu, tapi ada harapan. Syukur ada harapan. Orang tak kapan-kapan akan diangkat menjadi pegawai negeri. Iya atau tidak? Nah, oleh karena itu tetap semangat, tetap inspiratif, tetap inovatif, dan tetap kreatif. Baik, kita masuk ke topik kita. Kita ingin memulainya, tapi satu hal lagi saya ingin katakan, dalam berbicara ini falsafahnya adalah berbicara ini saya mau, saya mampu. Apa artinya Bu? Jika Anda diminta berbicara, perlihatkan Anda mampu dan Anda mau. Mau itu dari mana Bu? Dari semangat. Ya, Ibu, kalian lihat Ibu, kan sudah cukup tua ini, ya, sudah sepuh ini namanya, tapi kok masih semangat. Tapi kalian tadi tampil berpidato, sambutan, laporan segala macam namanya, kenapa tidak bersemangat? Kunci keberhasilan orang dalam public speaking adalah semangat. Semangat itu tidak dikatakan, oh saya semangat, bukan. Dari cara menyampaikan, dari suara yang dikeluarkan, antusias terdengar. Ini tidak, maaf ya, kasar terdengar, tapi memang begitu, seperti orang mau mati besok aja. Kalau mati sekarang jelas, ini besok mati nunggu, coba bayangkan. Prihatin kan? Nah, oleh karena itu, karena ini adalah topik public speaking, bicara di depan orang banyak, terkait juga bicara informal sedikit tadi, dengan memperhatikan etika, maka hari ini saya ditugasi membahas tentang pembawa acara resmi. Ya. Apa sebenarnya pembawa acara resmi, Bu? Dia adalah orang yang ditugasi membawakan acara oleh penugasnya protokoler namanya. Jadi pembawa acara adalah seorang yang ditugasi oleh protokoler membacakan atau membawakan acara. Ingat, membacakan atau membawakan acara, bukan berpidato, itu artinya. Ya. Jadi bagaimana Bu? Makanya kalau Anda diminta membawakan acara, Anda tidak perlu menggunakan struktur pidato. Misalnya ayat panjang diungkapkan, penghormatan sepanjang tali baru pula Anda ungkapkan, berdoa pula Anda di situ. Itu struktur pidato. Public speaking ya Bu, iya, tapi jenisnya pidato. Tapi kalau ini adalah pembawa acara, dan pembawa acaranya resmi. Tadi Ibu juga sudah katakan, kalau acara itu resmi, rentang waktunya itu sedikit. Kenapa Bu? Karena dia bersifat seremonial, upacara. Contohnya Bu, seperti tadi, hanya paling lama 45 menit atau 1 jam. Orang yang hadir itu Anda undang duduk di depan ini, waktu beliau itu sangat sedikit untuk hadir di sini. Kalau kita membawakan acara panjang-panjang, beliau sudah resah dan gelisah. Apalagi rektor Anda undang, panjang-panjang Anda membawakan acara. Ya kalau lancar, kalau bertele-tele ya enggak, hilang hikmatnya acara resmi. Oleh karena itu nanti kita akan lihat syarat-syarat pembawa acara resmi itu apa saja. Oke? Nah, yang kedua, di acara resmi ini nanti ada istilah protokol, protokoler, dan pewaris. Sering kita keliru gagas. Kalau Anda ditugasi menjadi protokol,
Itu jangan mau. Karena sudah lama kita keliru gagas. Istilah protokol tidak sama dengan pembawa acara. Protokol itu adalah istilah yang kita ambil dari bahasa Yunani, yaitu protos. Ya, arti protos dahulu adalah gulungan pertama daun papirus. Karena orang dulu tidak menulis di kertas, tapi di daun papirus. Iya, begitu menurut sejarah. Iya ya. Maka gulungan pertama daun papirus dahulu itu ditulisi oleh orang ketika zaman Yunani. Isinya adalah tata tertib pelaksanaan atau penyambutan tamu resmi negara. Daun itu digulung, maka gulungan pertama itu isinya. Nah, kalau sekarang Anda disebut protokol, kita menulis di mana sekarang? Di daun atau di kertas? Di kertas. Kalau kertas itu kita simpan, dia disebut apa lagi? Dia berisi tata cara penyambutan tamu atau tata cara acara resmi, lalu kita simpan. Apa namanya? Dokumen. Jadi kalau kita ditunjuk menjadi protokol, itu artinya kita dokumen. Ya, jadi sekarang kan masih ada, mohon maaf ya, dosen pun masih menyebut pembawa acara itu protokol. Ya, lalu kenapa Bu biarkan? Karena dosen adalah mitra saya, bukan mahasiswa saya. Tidak etis saya menguliahi beliau. Ya, pemahaman beliau, maka beliau tentu lebih dari saya. Ya saya biarkan saja, ya kan? Tapi kalau beliau bertanya, baru akan saya jawab. Oleh karena itu, karena kita sudah mendengar hari ini, tolong jangan menyebut pembawa acara itu dengan istilah protokol. Karena protokol zaman sekarang artinya dokumen yang berisikan aturan-aturan pelaksanaan suatu acara resmi. Oke? Nah, itu dia istilah itu. Yang kedua, protokoler. Protokoler adalah sekumpulan orang yang mengatur pelaksanaan suatu acara resmi. Kalau kita hari ini bisa dikatakan adakah protokoler di sini Bu? Ada. Tapi namanya panitia, yaitu kepanitiaan. Kenapa tidak protokoler namanya Bu? Ya tidak boleh. Karena protokoler itu skopnya lebih luas, kemudian sifat acaranya sangat resmi, daerah, ya, nasional, baru itu disebut protokoler atau unit-unit pemerintah tertentu. Misalnya protokoler UNP, protokoler gubernuran misalnya. Kalau acara kita seperti ini cukup disebut kepanitiaan. Nah, jadi kepanitiaan inilah yang menentukan siapa yang akan membawakan acara di suatu acara resmi. Namanya protokoler. Oke, ini juga ilmu bagi kita. Mana tahu nanti mengajar jauh ke daerah, ya. Tolong disosialisasikan karena kita pernah keliru gagas dalam menyebut pembawa acara. Oke, sudah 3 istilah ya. Protokol, protokoler, pewara. Yang tepatnya Bu ialah pewara. Pewara itu boleh disebut akronim, yaitu P-nya pembawa, waranya berita, warna kan berita, atau pewara pembawa acara. Ya, lebih Indonesia, juga lebih komunikatif dan lebih tepat makna. Oke? Ya. Berikutnya, iya. Kita tinggalkan 3 istilah, kita masuk ke jenis, ya. Karena jenis pembawa acara itu banyak, tapi secara garis besar hanya dibagi 3. Ada pembawa acara resmi yang tadi sudah Ibu sebut dengan bahasa Saudara Anggun, MC, Master of Ceremony atau announcer, ya. Itu pembawa acara resmi. Yang kedua, pembawa acara setengah resmi namanya, ya. Syaratnya Bu, nanti kita lihat satu-satu. Yang ketiga, pembawa acara bebas atau hiburan. Kebetulan tugas Ibu diminta panitia pada yang nomor 1, yaitu MC, ya. MC bukan berarti Ibu rendah diri, tetapi Master of Ceremony. Syarat untuk pembawa acara resmi ini, syarat utamanya adalah
suara. Kalau dilihat suara, semua manusia dianugerahi suara yang sama, hanya saja cara mengolahnya kita yang kadang-kala berbeda-beda. Nah, suara untuk MC harus pleasing. Gimana itu Bu? Kalau di antara kami tidak ada suara pleasing, tidak bagus gimana? Cari dulu, ya, cari suara pleasing. Caranya Bu, caranya pelatihannya bernafas dari perut, kata itu. Ya, bernafas dari perut. Misalnya, oh, itu berbeda dengan saya menyebut a, berbeda ya. Nah, kenapa Bu? Karena teknik bernafas berbeda. Jadi untuk pembawa acara resmi memang harus seperti itu. Kenapa Bu? Karena acara resmi itu adalah acara yang harus terselenggara secara khidmat. Kalau pembawa acaranya tidak punya suara pleasing, maka kesan suasana acara itu tidak khidmat. Ya, dengan suara itulah kita bisa membuat suasana khidmat. Ya, suara kita besar, bulat, nafas kita panjang, dan terkesan enak di dengar. Contoh ya, maaf tadi si Surya ya punya pantun dengan Hafiz, tapi pantun itu di dalam membawakan acara resmi tidak pantunnya itu, tidak syairnya itu yang penting, tapi cara menyampaikannya. Ingat, ini public speaking, cara menyampaikan pantun itu yang harus diperhatikan. Ya, kalau asal pantun saja sama aja dengan bicara biasa. Ingat, ini adalah public speaking, daya tarik harus kita pikirkan. Apalagi menciptakan suasana menarik. Nah, apa tadi maksud si Surya ya? Ibu buat aja sembarang ya. Misalnya, Sairang balang jobarabah, malam lalu barabah mandi, pucuk cimpago orang batakan. Sairang balang jobarabah, balang lalu jobarabah. Jadi gimana Bu? Harus ada, angkat suara Anda, ya, angkat suara itu. Lalu ada ekspresi, ya, ada ekspresi. Lalu ada semacam apa ya, tasdid-tasdidnya, atau ada semacam lagu dangdut apa namanya, gitu, ya. Sairang, lihat, sairang itu tekan dulu, ya kan? Sairang balam coba rabah, lihat ekspresi saya, ya. Sairang balam coba rabah, balam lalu barabah mandi, pucuk cimpago orang batakan. Sairang salam josambah, salam lalu sembah kembali, izin jerela ambon menangkal. Jadi karena materi public speaking tidak hanya berkomunikasi pesan, apalagi topiknya pembawa acara resmi, misi Anda adalah membuat suasana khidmat. Bu, pantun biasa Bu juga, dalam pidato juga. Misalnya, pantunnya cacat saja, 5 ketek di baga-baga, kalau berbuat kalau diluarkan, 1 ketek di lomba aja, kalau salah tunjukkan. Biasa saja. Tapi nanti ketika Anda mengajar anak Anda di SMP atau di SMA berpidato, bukan pidatonya dengan pantun. Tidak syairnya itu yang penting, tapi bagaimana Anda melafalkan secara lisan. Itu perlu Anda tahu. Karena sudah keluar dari SM3D, kabarnya ini adalah bengkel luar biasa yang mencetak guru-guru profesional. Saya mau Anda tampil beda dengan guru-guru yang lain. Oke? Nah, contoh 5 ketek di baga-baga kalau babuah. Lihat, ada tasdidnya kan? Kalau babuah tercerahkan begitu. Ya? Jadi itu artinya kata Ibu, saya mau, saya mampu. Itu falsafahnya berbicara. Apalagi untuk yang pembawa acara resmi. Oke? Ingat, harus nyimak. Karena ada pelatihan setelah ini. Ya, Bu ya. Ya,
Ya ada bagian. Ya. Kalau tidak bagus gimana Bu En? Dulu sudah dengan saya sih. Nah, jadinya acara resmi itu ya, pembawa acaranya memenuhi syarat, suaranya harus pleasing. Ya. Dan di dalamnya bedanya dengan acara setengah resmi adalah acara resmi itu, mohon maaf, fisiknya juga diperhatikan pembawa acara itu. Ya, bagaimana Bu? Kalau ada 2 orang calon pembawa acara resmi, sama-sama bagus suaranya, lalu pertimbangkan fisiknya. Ya, fisiknya Bu, kalau yang maaf ya, kalau yang satu tinggi, yang satu pendek, mohon maaf, tentulah yang dipilih yang tinggi. Ya, oh Ibu namanya pilih kasih, tidak, karena Bapak sudah begitu kriterianya. Ingat, pembawa acara itu adalah orang nomor 1 yang akan diperhatikan dalam acara yang sangat khidmat itu, maka sebaiknya dia mendekati sempurna. Ya, kalau laki-laki mu'in sama. Kalau laki-laki dia tinggi gagah pula lagi. Kalau perempuan Bu tinggi cantik pula lagi. Nah, Bu, kalau tidak ada stok yang seperti itu, bagaimana? Ya, terpaksa kita memilih seadanya. Ya, Bu, 2 Bu suara bagus. Mohon maaf Bu, tapi kedua-duanya semester kotor Bu. Ya, lalu gimana? Baru kita menyeleksi suara. Kan sudah suara sama bagus. Lalu kita seleksi yang tadi cantiknya, karena yang pendek ini bisa dipermak nanti pakai sepatu yang tapi tidak suka pocong gitu ya, jadi bisa dipermak, tapi yang pasti suara. Laki-laki sama ya, pakai sepatu pakai yang berhak itu sedikit, kalau tidak terpaksa dibuat itu papan jenjang untuk berdiri. Kalau tidak lucu kan, acara begitu hebatnya lalu perwakilannya kepalanya hanya itu, ya kan? Nah, oleh karena itu syaratnya sampai ke situ. Ini saya peroleh ketika saya dulu penataran dengan pembawa acara penyiar radio dan televisi dahulu, maka syarat-syarat ini sifatnya adalah aplikatif. Ya, memang secara teoritis tertulis memang tidak dikupas, tetapi ini pengalaman. Oke? Nah, kalau dia acara setengah resmi apa kriterianya Bu? Kita lihat dulu ya setengah-setengah. Kalau acaranya setengah resmi, pembawa acaranya yang penting terampil berbahasa. Kosakatanya banyak. Dia boleh berkomentar, tapi ingat, apakah komentarnya itu nanti efektif atau tidak? Kalau Anda membawakan acara setengah resmi berkomentar, kalau tidak efektif lebih baik tidak berkomentar. Kenapa Bu? Akan mengganggu. Apa contohnya pembawa acara setengah resmi Bu? Misalnya ada acara Maulid Nabi, ya, ada acara perpisahan, ada acara apa ya, syukuran, ada acara apa lagi? Arisan misalnya. Nah, acaranya setengah resmi. Anda boleh berkomentar, tapi tidak boleh. Kalau tidak efektif tidak usah, tapi tidak pula banyak-banyak. Nah, syaratnya adalah Anda punya keterampilan berbahasa. Suara Bu boleh apa adanya, tapi usahakan bernafas dari mulut juga. Yang ketiga, pembawa acara bebas atau hiburan. Nah, kalau ini ada teman kita tadi itu sudah punya kemampuan itu, syaratnya adalah terampil berbahasa tetapi lincah. Lincah dari dalam arti kata, punya kosakata banyak, dia bisa berpindah-pindah dari satu kata ke kata berikutnya selama konteks makna masih di sana. Modalnya adalah kosakatanya banyak. Hadirin yang saya hormati, dari ujung Sumatera kita berpindah ke ujung gitu. Ya, mari kita berlalang buana dari ujung Sumatera ke ujung. Itu adalah kemampuan berbahasa yang disebut lincah dalam berbahasa karena punya kosakata banyak. Tapi kalau tidak punya kosakata banyak, Anda akan tertegun-tegun, Anda akan gugup-gugup menyampaikannya. Oleh karena itu, kriteria pembawa acara hiburan atau bebas, kriterianya pembawa acaranya terampil berbahasa tetapi lincah. Oke? Nah,
Sekarang kita masuk ke syarat-syarat pembawa acara resmi ya. Ya. Pertama, nah tadi sudah disinggung juga ya. Pembawa acara resmi ini memang agak sedikit ketat syaratnya, karena yang tadi ya, dia harus mampu menciptakan suasana khidmat. Itu makanya ketat. Fisiknya juga diperhatikan. Tadi sudah ya. Nah, mohon maaf kalau yang fisiknya tidak memenuhi tapi mau dipermak boleh. Ya. Tapi ada satu kasus, pernah saya minta mahasiswa saya bawa acara resmi, lalu dia tidak bisa saya buat sesuai dengan acara. Kita kalau membawa acara resmi itu harus tampil beda, mau sedikit dipoles. Performansi kita harus sesuai dengan suasana acara. Suasana acara sangatlah megahnya. Di depan ini meja pakai taklak bagus, bunga, spanduk besar, lalu hiasan dinding banyak sekali, tamu pakai baju tertib semuanya, lalu pembawa acaranya tak mau dibentuk. Katanya ke saya, Bu, saya orangnya feminin, saya tidak mau di make up, saya tidak mau pakai macam-macam. Nah, kalau begitu mohon maaf, dia tidak bisa dipakai. Kenapa? Coba diperhatikan. Kalau acara sebegitu hebatnya, megahnya, meriahnya, pembawa acaranya pucat pasi berdiri di depan. Coba, sinkron tidak? Tidak sinkron itu prihatin orang melihat. Tidak akan khidmat acara. Audien akan terbisik-bisik. Pembawa acara pucat pasi ya, nanti gitu. Lalu gimana? Apa kalau membawakan acara resmi harus mau tampil beda? Ya, kalau diminta pakaian adat harus mau pakaian adat. Ya, tapi bukan berarti Bu, saya beralimah harus ikut apa tidak sampai ke situ. Ya, tampilan Anda itu harus disesuaikan. Beraljibab tapi tetap modis, manis sesuai dengan acara hari itu, boleh-boleh saja. Beda, pedak sedikit supaya tidak terlihat pucat pasi. Itu harus. Nah, kebetulan ada mahasiswa saya tidak mau. Ya, kalau tidak mau, mohon maaf, Anda tidak bisa dipakai. Itu syarat fisik. Penting tangannya bisa digerakkan. Oke? Nah, yang kedua. Nah, berurut saja ya. Yang kedua, penampilan. Penampilan juga terkait dengan musik tadi. Mau tampil beda, baju yang dipakai disesuaikan dengan suasana acara. Kalau acara itu acara tradisi, kita boleh pakai baju adat. Kalau acara itu formal saja, kita boleh pakai baju yang terkesan formal, pantas, wajar, dan cantik. Kalau perempuan, gagah kalau laki-laki. Ya, namanya penampilan. Di samping penampilan nanti akan terkait dengan yang empat dulu, sikap. Kalau Anda berpakaian adat, baru berjalan saja menuju mikrofon, hati-hati. Jalan Anda itu harus jalan tertib, ya. Jangan begini-begini aja jalannya. Kesannya gimana? Akhirnya acara itu ringan kesannya. Anda harus tampil beda, ya. Penampilan itu juga ke sikap. Sikap seperti itu terkesan seperti tidak menghadai orang yang diundang di acara itu. Kenapa? Jalannya saja berserak-serak. Jadi gimana Bu? Terkesan sopan, ya, terkesan tenang. Kalau perempuan dalam membawakan acara, mohon maaf, diusahakan jangan pandangan mata terlalu liar. Ya, kalau laki-laki Bu tidak apa-apa. Justru kalau tidak liar, tidak laki-laki namanya. Ya, nah, jadi gimana Bu? Ya, laki-laki memang begitu. Kalau menunduk saja dia penakut namanya itu, ya kan? Itu lemah namanya itu, penakut itu. Tapi kalau perempuan tidak boleh terlalu liar matanya. Yang kedua, geraknya juga tidak boleh banyak. Yang boleh adalah gerak gesture saja. Jangan banyak movement. Gesture itu apa Bu? Gesture itu gerakan-gerakan kecil ketika kita membawakan acara. Gelengan kepala, gerakan tangan. Tapi kalau Anda membawakan acara sudah berpindah-pindah tempat, itu namanya movement. Movement itu adalah wataknya kaum pria. Dia boleh saja bergerak. Kalau acara bebas dia boleh aja melompat-lompat dari pentas itu melompat ke bawah boleh saja. Tapi coba kalau kita perempuan, ya kan? Kacau nanti dan terkesan kita tidak feminin. Oke?
Oke? Tapi samping itu jangan lupa senyum tetap ada. Ya, jangan istilah Bu Ed, jangan mengampok-ngampok saja. Oke? Nah, yang ketiga tadi terlengkapi sikap ya. Yang ketiga adalah syarat ilmiah. Apa itu Bu? Syarat ilmiah itu artinya seorang pembawa acara resmi mengerti bahasa yang dipakai pada acara resmi pastilah bahasa resmi. Apa itu bahasa resmi Bu? Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa formal. Apa itu ciri bahasa formal Bu? Formal artinya bahasa itu baku, standar. Sebagai contoh, Anda mengatakan